Oke, siapa yang maju hari ini? Maulana wa Lulu semua Aufar semua Nasrun. Oke, oke. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yasurruna fi hadha an-nahar al-mubarak samaan ma'addata al-adab wa naqd. وأعتقد أن الباحثين اليوم قد استعدوا لتقديم مضامين المقال، ولذلك يحسن بنا أن نبدأ هذه الجلسة. وخير ما نبدأ به جلستنا قراءة البسملة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. ويليها بيان المقال، فأترك الفرصة للمجموعة التي ستقدم اليوم، فلتتفضل مشكورة. Na'am, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Na'am, fadilatul kiram, Ustadzuna Dr. Andes Ahmad Dardiri, asallahu an yaj'al al-barakah fi kulli umur. Nahnu min firqati tsalitsah sanaqum bitaqdim al-hayat al-thaqafiyyah wal ijtima'iyyah fil maghrib al-arabi. Na'am, al-mutakallim al-awwal yani Maulana Nur Ibrahim, thumma nastamir ila mutakallimah at-thaniyah yani Nur Maryanti, habis itu thumma al-mutakallim at-thalithah yani ukhtina Lulu, thumma na'am thumma al-mutakallim ba'daha yani ana nafsi. Mubasharatan nastamir ila mutakallim al-awwal, yatafaddal. طيب قبلها هل صوتي مسموع؟ طيب أنا كالمتكلم الأول أريد أن أشرح لكم يعني معنى المغرب العربي أولا. الأول يعني الغرب أو المغرب لفظ يراد به كل ما هو يقابل الشرق أو المشرق من البلد من بلد ما. وقد تبينت آراء المؤرخين والجغرافيين واللغويين العرب المسلمين في تحديد لفظ المغرب العربي ومدلوله. Baik, untuk pengertian maghrib di sini ya atau gharb adalah istilah yang mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan sebelah timurnya suatu negara ya, sebelah timur suatu negara, maka disebutnya gharb, gitu, disebutnya maghrib. Nah, al-mu'arrikhin wal-jighrafiyin wal-lughawiyin hum yakhtalifuna
fi nu'abbiru lana an ta'rifil maghrib, ya. Dalam jadi para ahli tarikh itu dan ahli geografi dan ahli bahasa itu berbeda-beda dalam memberikan batas teritorial daripada Maghrib al-Arabi itu sendiri. Cuma naj'alu al-ba'du yashmulu bilad Syam Ifriqiya, ya. Jadi sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwasannya Maghrib itu adalah wilayahnya Shimal Afrika, ya. Apa namanya? Utaranya Afrika atau Afrika Utara. Waja'alahu al-ba'du al-akhar yashmulu bilad Syam Ifriqiya bil idhafah ila Andalus au Asbaniyah Islamiyah wa jami'il buldan al-Islamiyah fil haud al-gharbi lil bahri al-mutawassit, atau disebut dengan Mediterania. Sebagian lain mengatakan bahwasannya wilayah Maghrib al-Arabi ini selain Afrika Utara juga nyebrang ke Andalus, ya, ke Spanyol, dan seluruh buldan al-Islamiyah fil haud al-gharbi lil bahri al-mutawassit, ya. Ini haud al-gharbi lil bahri al-mutawassit ini disebutnya dengan wilayah Mediterania, ya, karena dia berbatasan langsung dengan laut Mediterania. Di dalamnya ada negara seperti fihi al-buldan kal Palestin, wal Libanon, Siprus, Suriah, Prancis, Turki, Itali, Albania, wa ghairu dzalik. Nah, idzan sebagian para ulama ini mendefinisikan Maghrib lebih luas lagi seperti itu. Wa fi asril daulah al-Abbasiyah zada madlul al-Maghrib ittisa'an al-Abbasiyah fa kulli ma huwa gharb al-Iraq fa huwa Maghrib. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini wilayah Maghrib ini diperluas lagi, ya. Irak termasuk wilayah Maghrib. Fasarat Syam, ya, maka Syam aidon doman biladil Maghrib, ya, termasuk bagian daripada negara Maghrib dan Mesir, seperti itu. Itu adalah definisi daripada Maghrib. ولكن على الرغم من هذه التقسيمات فإن جمهور من المؤخرين والجغرافيين العرب المسلمين اتفقوا على تحديد كلمات المغرب العربي بالأراضي الممتدة من بريقة إلى طنجة أو إلى المحيط الأطلسي. Ya, jadi pada intinya meskipun semua perbedaan pendapat itu banyak, ya, tetapi pada akhirnya jumhur ahli tarikh dan geografi Arab itu membatasi batas-batas wilayah Maghrib Arabi itu sendiri, ya, yaitu batasnya adalah dari wilayah Brikoh, ya. Brikoh itu salah satu negara di Libanon, ya, Libanon. Atijah itu salah satu negara di Maroko, ya, au ilal muhit, ya, dan berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Huna kaman atlaq tasmiyatul Maghrib al-Ifriqiya fil Maghrib Andalusi wal Maghrib Andalusi amatlul lafzul Maghrib al-Arabi fil usril wasati ba'da an kharaja minhu ismul Uruba Andalus fa asbaha qasiran ala bilad Syam Ifriqiya faqat aw ma yusamma al-Maghrib al-Arabi. Nah, jadi setelah adanya dulu kan Maghrib itu banyak, ya, dari Afrika Utara sampai ke Andalus, ya, bahkan Abbasiyah menambahkan Irak. Nah, setelah munculnya benua Eropa, ada istilah benua Eropa, maka Afrika Utara itu dipersempit lagi menjadi Maghrib al-Arabi itu dipersempit lagi menjadi negara-negara yang berada di Afrika Utara. Nah, Mesir nggak termasuk, Syam nggak lagi termasuk, Irak nggak lagi termasuk, tapi hanya negara yang di Afrika Utara. Qasamuhu ila thalatha wilayah. Nah, dibagi menjadi 3 wilayah, ya, yaitu Afrika atau disebut dengan Maghrib Adna, ya. Dia ada Maghrib Adna, Al-Maghrib Al-Awsat, summa Al-Maghrib Al-Aqsa. Maghrib Adna ini disebut terdiri dari Tripoli, ya, Libya, seperti itu. Lalu ada timurnya Aljazair. Summa Al-Maghrib Al-Awsat itu ada Aljazair, dan Maghrib Al-Aqsa itu Maroko, ya. Itu disebut dengan kerajaan Maroko. ثم المغرب في العصر الأموية فتح حقبة في إشمال في النصف الثاني من الهجرة الأولى وشملت الأراضي احتلها الجزائر وتونس والمغرب حتى ساحل المحيط الأطلسي باستثناء مصر التي
ihtalaha Amru bin masa dinasti Umayyah ini terjadi penaklukan di Afrika Utara, ya, kecuali bagian Mesir karena Mesir itu taklukan pada Khalifah Umar bin Khattab oleh Amr bin As. Nah, dulu tokoh adalah Uqbah bin Afi ini dulunya Midasyu Amr bin As, ya, dari tentara Amr bin As ketika dia menaklukkan Mesir. Nah, selanjutnya penaklukan Maghrib ini, ya, di oleh dinasti Umayyah itu juga berbar masuk bahasa Arab sana, ya, masuknya bahasa Arab ke negeri Maghrib. Nah, jadi dulunya itu merupakan sana, ya, Berber seperti itu, karena di situ ada kaum Berber seperti itu. Nah, lalu ada tiga tahapan masuknya bahasa Arab ke sana. Pertama adalah ketika bersamaan dengan masuk Umayyah, ya. Lalu tuh Bani Umayyah hilang. Setelah itu berarti ya. Nah, bukan hilang, tapi terbatas perkembangannya, karena waktu itu juga hancur dan diganti oleh Abbasiyah. Lalu kedua itu adanya suku Arab yang menduduki Bani karena Maghrib itu banyak Bani, yaitu Bani Hilal, Bani Makil, Bani Salim. Antaranya. Nah, itu suku-suku Arab, ya, itu menduduki sana, maka dari itu bahasa Arab pun ikut tercampur di sana. Tahap ketiga bertepatan dengan migrasi Andalusia setelah pengusiran mereka dari Spanyol. Nah, jadi Andalus yang kedua itu yang di Andalus itu migrasi dari Spanyol ke Maghrib dan nyebrang gitu. Nah, pada masa ini pula, jadi tadi lahjah baru, ya, dari bahasa Arab bercampur dengan lahjah Maroko seperti itu. Nah, lalu pada zaman ini, ya, di sana ada suku asli yaitu suku Berber. Suku Berber ini merupakan orang Berber, yaitu etnis asli Afrika yang tinggal di lembah Nil gitu. Mereka tersebar dari Samudra Atlantik sampai Mesir, ya, sampai juga ke Laut Mediterania. Gitu. Nah, mereka memakai bermacam bahasa Berber yang merupakan cabang dari bahasa Afro-Asia. Ada sekitar 14 sampai 25 juta orang Berber, ya, dan yang terpadat adalah di Maroko dan semakin ke timur semakin jarang, ya, di seluruh Maghrib dan sekitarnya. Yang bisa dibilang Berber ini merupakan jantung Afrika Utara, ya, karena mereka sebuah kelompok yang kuat, hebat, banyak dan juga pemberani seperti itu. Dia merupakan bangsa non-Semit, bukan bangsa Arab, ya, karena kalau Semit berarti turunan dari para Sem. Nah, sementara Sem itu tidak sampai kepada Afrika Utara. Oke, itu adalah penaklukan Maghrib oleh dinasti Umayyah. Selanjutnya yang terakhir adalah penaklukan Maghrib, bukan penaklukan, ya, Al-Maghrib fi Asril Abbasiyah. Nah, jadi pada masa itu ada khilafah di Afrika. Yang pertama yang namanya Umar bin Hafs, ya. Lalu Ibnu Ummuhu Yazid bin Hatim. Gini. Jadi waktu itu ada khalifah namanya Umar ibnu Hafs, terus diganti oleh Yazid bin Hatim, ya, seperti itu. Nah, Yazid bin Hatim ini adalah seorang pengarang yang dekat dengan para sastrawan dan juga pujangga. Nah, lalu mereka juga sering membuat syair, tapi saya belum sampai kepada saya syairnya seperti apa. Tapi di situ diceritakan, ya, kita menceritakan itu, tapi saya tidak sampai menceritakannya. Tapi bin Hatim memang orang yang mengarang dan dekat dengan para sastrawan pujangga. Dan mereka menciptakan dan Yazid Ibnu Hatim ini menciptakan budaya dan intelektual di Kairawan, ya, Kairawan. Nah, Kairawan ini merupakan salah satu kota di Tunisia yang dibangun oleh Uqbah bin Afi ketika dia berusaha menaklukkan Afrika Utara. Seperti itu. Taib yumkin hadam ini, syukron. Saya kembalikan lagi kepada MC. Ya,
Ya bismillah. Tayyib ana kal mutakallima ats-tsaniyah sa'astamir bayan yani anil adat wa taqalid wal a'raf. Itu tentang kebiasaan dan tradisi turun temurun dari di Maghrib atau di Maroko. Allah. Layarnya hilang. Oke. Audhahul ini bacanya apa Ustaz? Enggak jenis saya. Saya ada di Ini siapa sih? Audhahul. Ini pokoknya beliau itu orang yang banyak tahu tentang Maghrib yang di sini. Hilang lagi ininya. Yaitu ulama ahli sejarah Maghrib ya, Waronshi namanya kalau nggak salah. Layarnya hilang lagi. Oke. من خلال بعض النوازل والفتاوي الفقهية العديد من العادات والتقاليد والأعراف المغربية في العصر الإسلامي. Ya, jadi beliau dan fatwa fikih banyak mengatakan tentang kebiasaan orang Maroko di masa itu mereka biasa memakai cadar yang wanita ya. Kemudian apa tuh? Haitsu nasya'al murabitun ada talassum alladhi talassum itu cadar. Alladhi ya'tabiru zayyuhum mumayyiz wa yushiru أيضا إلى بعض العادات والتقاليد المتصلة بالجنائز والوفاة. Jadi di sini kebiasaan yang pertama, kebiasaan orang Maroko yang pertama, perempuan itu pakai cadar. Dan ini menjadi apa ya? Dan gaun. Mereka biasa pakai gaun atau mungkin kali ya sama cadarnya. Nah, ini menjadi ciri khas bagi mereka. Kemudian diterangkan juga wayushiru tadi mana? Wayushiru tadi yang syarisi. أيضا إلى بعض العادات والتقاليد المتصلة بالجنائز والوفاة منها عادة الجهر بالتهليل أمام الجنازة فيقوم الناس في جنائزهم عند حملها بالتحليل والتصلية والتبشير والتنذير على صوت واحد. ويضيف بأن من عادة كثير من المواضع في المغرب عندما يتوفى أحد الأشخاص أن يسعد أحدهم إلى manar itu menara masjid al-jami' wa yaqra' syai'an minal Qur'an. Nah, ini kebiasaan yang kedua juga itu biasanya ini kebiasaan ya di Maroko itu ada tahlil di hadapan jenazah. Ketika ada yang wafat itu ada tahlil di hadapan jenazah. Kemudian juga membawa jenazahnya, itu membawa jenazah ke makomnya, itu juga sambil membaca tahlil dan membaca doa. Kemudian ini dengan satu suara, maksudnya mungkin banyak orang dalam satu suara gitu. Dan ditambahkan juga ketika ada yang wafat, itu salah satu dari mereka itu ada yang naik ke menara masjid dan membacakan Al-Qur'an. Kemudian juga selain membacakan Al-Qur'an juga membacakan beberapa doa seperti yang biasa muadzin ucapkan, lafalkan doa sebelum salat fajar. Kemudian setelah itu satu orang ini juga berkeliling di menara masjid. Maksudnya mungkin gini, satu orang tadi yang membaca Al-Quran itu juga mengumumkan di menara masjid bahwa ada yang wafat gitu, fulan atau kita gitu. Jadi ada yang mengumumkan siapa yang wafat, waktunya kapan, gitu. Mungkin kayak kita kali ya umumnya seperti itu. Yudhkaru siapa itu? Naqlan an Yahya Umar muhtasib
Qairawan fil qarni salis anna min adati al-maghrib 'inda ar-rajul khuruju nisa'ihi wa aqabihi wa ma'ahunna nisa minal jiran ilal minal maqburah. Nah, kita makan juga ada kebiasaan ada di sana ketika ada laki-laki yang meninggal, maksudnya mungkin dalam keluarga itu ada laki-laki yang meninggal, itu si perempuan itu kayaknya dinamakan sabiul. Ya, jadi ada perempuan yang apa ya? Itu keluar waqar bima'ahnunis. Jadi di perempuannya nggak cuma keluarganya juga, keluarganya aja, kerabatnya, tetangga terdekatnya itu ke kuburan. Al mar'ah allati yamutu zawjuha aw waladuha aw waladuha kanat ta'ahada qabrahu kulla yaumil. Jadi apa si perempuan tadi itu apa sih? Jadi gini, punya anak suami meninggal itu setiap hari Jumat itu jagain kuburan si suaminya atau anaknya yang laki-laki gitu. Wa yudkaru aidan ahlal maghrib ihtamu aidan bil ihtifal bi miladi aqfalihim aqfalahum ya'ud al-aqiqah wa hiya walimah mutakawwanu sirah. Ini juga ada itu biasanya ini kayaknya ada yang kelewat apa memang ini ada penjelasan tambahan. Tadi kan kebiasaan ketika ada yang meninggal laki-laki ya, itu ada si perempuannya menjaga setiap hari Jumat, menjaga kuburannya. Ada juga kebiasaan kayak mungkin kebiasaan di Indonesia juga ya, ada 7 harian kayak gitu ada juga dinamakan itu sabiul, di mana itu membuat makanan di hari ke-7 kematiannya itu untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang yang orang-orang yang membacakan tahlilnya gitu, untuk kerabat-kerabat gitu. Itu tujuannya itu untuk meminta rahmat kepada Allah dan menyambung kasih sayang di antara mereka. Selain itu, ini disebutkan juga yang tadi ada ketika ada anak lahir bayi, yang mereka biasa merayakannya dengan ayatan bil ihtifal bi. Jadi ketika kelahiran anak mereka itu mereka merayakannya dengan menyiapkan akikah. Ya, menyiapkan akikah. Kemudian mana sih tadi? Wahya walimatu takawun min ahadil khiraf wa naw'u minal hilwa. Ini biasa mereka menyediakan manisan-manisan ishtahara bihil magharibah wa yusamma al-asidah. Mereka biasanya al-asidah. Al-asidah itu ditranslate itu biasanya artinya bubur. Wa yat'amu min dzalika al-fuqara wa aqari wa usratul maulud. Nah, ini hidangan-hidangan yang disediakan ini diperuntukkan untuk orang-orang para kerabat dan keluarganya yang lainnya gitu. Ihtifalan awalu khusla min syi'r tifl yusamma. Ini juga ada potong rambut. Jadi rambutnya itu sekepal apa sih namanya? Rambut bayi itu ada yang dipotong gitu akikah. Oke. Kemudian tadi kan tentang tradisi turun-temurunnya. Di sini juga ada tentang pakaian dan perhiasannya. Ba'du madzahiril belum sebelum ini ada
tentang azzayu wal apa tuh? Pakaian sama perhiasan wa wasailil zina. Jadi tentang nggak ditulis ya. Oke, ini ada pembahasan yang terlewat. Ada pakaian dan perhiasan yang mereka lakukan, biasa mereka pakai maksudnya. Untuk laki-laki pakai jubah yang terbelah. Mungkin kita nggak asing ya sama orang-orang sana, orang-orang Maroko biasanya pakai jubah yang gombrong-gombrong gitu. Nah itu biasanya kita pakai itu yang terbelah di depan. Juga biasanya pakai celana. Kemudian kadang mereka pakai baju itu disebutkan di Bastumi itu baju yang dipakai ketika musim dingin. Ada juga mereka kadang pakai jubah paderi, itu kayak apa ya? Pokoknya kalian lihat aja di Google. Musim dingin biasanya mereka dipakainya itu ketika musim dingin untuk berlindung dari dingin gitu. Kalau perempuannya biasanya pakai baju sutra atau linen, bludru, atau biasanya juga mereka ketika dingin itu mereka pakai mantel. Dari dingin. ثم إلى المبحث التالي يعني عن بعض مظاهر الفساد والانحلال الخلقي في المجتمع المغربي. Ini tentang demonstrasi atau tentang kerusakan-kerusakan yang dilakukan orang di sana gitu. Mungkin di sini sih disebutkannya tentang korupsi suap. خلال بعض النوازل في الفتاوى الفقهية الكثير من مظاهر الفساد في مجتمع المغرب الإسلامي فأشار إلى ظاهرة الفساد والرشوة والتعدي على أموال الغير التي استشرت من بعض kerusakan yang terjadi di Maghrib di Maroko itu dikatakan bahwa banyak kerusakan di sana. Salah satu di antara tentang fenomena suap mesuap. Kemudian juga tentang korupsi juga di sana yang tersebar. Nah, ini tentang korupsi suap itu sudah tersebar di beberapa kelompok masyarakat gitu. Terlebih lagi itu biasanya di kalangan hakim agung. Jadi korupsi suap menyuap ada juga di kalangan hakim agung gitu. Syarat nufus alladziina yarghabuna fi tsarra as-sari' bi syita'il wasail. Jadi mereka mengambil harta yang diambil itu, yang tadi korupsi itu, yang diambil adalah harta-harta orang anak-anak yatim dan orang-orang yang maksudnya yang tidak, yang bukan ini kali ya, ahli waris gitu. Jadi orang lain begitu. Jadi secara zalim mereka mengambil hartanya anak yatim, orang-orang yang bukan siapa-siapanya mereka gitu. Ya mungkin hadza minni nastamir ila al-mutakallim. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أنا متكلم. التالي سنبحث عن الموضوع بعض مظاهر الحياة الاقتصادية di Maghrib. Jadi, Anda di sini ingin membahas tentang beberapa aspek kehidupan di daerah Maghrib. Yang awalan yakni az-zara'atu, segi faktor pertanian. Adatu ma yuzra'ul juz'us shimali al-gharbiyyi min mantiqatil ghurubi al-mumaththili bil ashjaril qamhi wasya'iri. Nah, jadi adanya di wilayah Maghrib, salah satunya itu di wilayah yang sekarang itu di Maroko, di bagian barat lautnya itu biasanya yang agak sering turun hujan, yang dimana kita tahu daerah-daerah yang di Afrika sana
jarang terjadi turun hujan ketimbang di negara kita, yaitu di negara tropis, tapi masih turun juga hujan di sana, yaitu biasanya ditanami oleh pohon-pohon gandum, habis itu juga pohon jelai. Tsumma wa yumkinu zara'atun hadhihin nabatat biduni rai. Nah, biasanya juga karena jarangnya turun hujan di sana, maka tanaman-tanaman itu atau ladang-ladang tersebut dialiri tanpa aliran irigasi. Tsumma wa 'ala as-sahilil ladzi yahtawi 'ala suhulin wasi'atin tuzra'u 'adatu bizaitun wal burtuqal wal 'inab. Nah, di bagian ini pantainya tersebut atau daerah-daerah yang biasanya luas itu ditumbuhi oleh ladang-ladang yang biasanya ditumbuhi oleh pohon zaitun, jeruk, dan anggur. Alladhi tatadaffaq miyahahu minal abari wa 'adati ma yatimmu tasdirul afdal al-mahasil ila iruf. Nah, dan biasanya juga hasil tanaman atau hasil ladang yang berkualitas itu diekspor ke daerah-daerah atau negara-negara di Eropa. Tsumma tani yakni nizamut tijariyah. Nizamut tijariyah ini kayak peraturan atau kode etik perdagangan di sana. La tazalut tijaratu tuhaiminu 'alaiha al-waradatu was-sadratu wallati 'adatu ma tasdiru sil'uha ila al-mantiqatil urubiyah wa la tazalul mantiqah al-maghribiyah ta'tamidu 'ala al-wuqudil masturidi wa yumkinu an tazdada al-hajata ila al-waradatil ghadaiyah khilalu musimul jafaf. Nah, jadi kayak peraturan perdagangan atau kode etik perdagangan di sana itu perdagangannya masih didominasi impor maupun ekspor. Nah, yang biasanya pengeksporan dagangannya diekspor ke wilayah di Eropa, dan wilayah Maroko ini masih bergantung pada bahan bakar impor, yang dimana salah satu pendapatan per kapitanya itu penyumbangannya dari bahan bakar yang diimpor. Dan kebutuhan impor pangan dapat meningkat ketika musim kemarau. Nah, jadi kan kita tahu di sana bahwa negara-negara di Afrika tersebut jarang sekali turun hujan. Nah, ketika ingin datangnya musim kemarau yang panjang, biasanya itu sebelum datang musim kemarau ada pengeksporan besar-besaran ke negara-negara di Eropa. Ditakutkannya ketika nanti musim datang berkepanjangan sudah datang, maka takutnya tanaman-tanaman tersebut atau hasil ladang tersebut akan mati, yang menyebabkan kerugian bagi para petani tersebut. Tsumma at-talitsu yakni nizamur rahan, peraturan penggadaian. Wa yaqsidu bihi rahnul al-iqrat ka biduri wal bustanin wal aradi was samaru awiz zuru'u
muqabil mablagha minal mali. Nah, yang ketiga adalah sistem atau peraturan yang mengatur penggadaian. Nah, biasanya juga menggadaikan sistem-sistem hasil perkebunan. Selain para petani ini atau pemilik ladang ini menjualkan hasil dagangannya atau mengekspor dagangannya atau hasil taninya itu ke wilayah-wilayah atau negara-negara di Eropa, mereka juga bermuamalat dengan cara menggadaikan perkebunannya, seperti contohnya kayak perkebunan jagung, gandum, jelai, atau burtukol, jeruk, yang dimana buah-buahan ini atau tanaman-tanaman ini digadaikan untuk imbalan sejumlah uang. Jadi ada selain mendapatkan uang dari berjualan, ada alternatifnya juga para petani ini untuk mendapatkan uang dari hasil tanamannya atau dari hasil ladangnya, yaitu dengan cara menggadaikannya. Nah, yumkin hadza minni istamir ila mutakallim ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, ana al-mutakallim Arabi, sana bahas al-firaq wal madhahibu ad-diniyatu fil Maghrib. Yaitu golongan-golongan dan mazhab-mazhab keagamaan yang ada di kota Maroko atau fil Maghrib. Min khilali bada'an nawasili wal fatwa al-fiqhiyati ilal firaq wal mazahib ad-diniyati ilan tasyarat fil Maghrib Islami. Karena adanya nawasil dan fatwa-fatwa yang mana ini ada al-firaq atau kelompok-kelompok mazhab keagamaan. Itu telah tersebar di Maroko atau di Maghrib. Wa nastadallu min nawazili intasyaru madhabil Imam Maliki fil Maghrib. Karena sudah tersebar fatwa-fatwa tersebut dan nawasil-nawasil tersebut, maka mazhab Imam Maliki pun mengambil dalil dari hal tersebut. Wa tasammak ahlul hadhihi al-bilada bihi, dan berpegang teguh dalam ahlul bilada atau orang-orang yang ada di dalam kota Maroko itu atau di dalam kota Al-Maghrib dengan mazhab Imam Malik. Wa yu'allil sababu ghalibati al-mazhab al-malikiyah fi buldanil Maghrib biannahu indama ma tawalla. Alasan sebab kenapa mazhab Maliki itu kebanyakan di Maroko, karena kenapa? Karena indama tawalla tahanun qada'a Afriqiyah fi sana 849 wa 848 au 334 Masihim. Ketika itu Sahnun itu menjadi pemimpin di Afrika pada tahun 849 sampai tahun 848 atau 334 Masehi. Qama bi tafriqi al-fatwa bi ghairi mazhab Maliki.
dan dia berusaha untuk membedakan fatwa-fatwa yang selain dari fatwa Imam Maliki. Wa aqtada bihi al-qada'a wa ahlul fatwa fil ma'atam anha'il maghribi. Dan menuruti putusan-putusan dan fatwa-fatwa di sebagian besar di wilayah Maroko. Fasaru una iktida'a bighairi al-mazhab al-maliki wa yu'addibun ala dhalik. Maka di Maghrib ini atau di Maroko ini mereka menolak fatwa-fatwa selain mazhab Imam Maliki dan mendisiplinkan hal tersebut supaya selain mazhab Imam Maliki itu tidak ada di dalam kota Maroko atau di Maghrib. Tuma yaitu tasawuf fil Maghrib, yaitu tasawuf di kota Maroko atau di Maghrib. Anna hunaka naw'ani min tasawuf fil Maghrib Islam. Dan ada dua tasawuf di dalam Maghrib Islam itu. Ahaduhuma yang pertama yaitu wahwa al-ghalib yamtasu ashabuhu bitasarruf. Yang pertama itu yaitu al-ghalib atau kebanyakan yang menghiasi sahibnya dengan tasawuf yang melebih-lebihkannya, seperti halnya wafkarihim dalam pemikirannya, wa tuqasihim hawa nafsunya, wa ahdathihim fil badi al-munkarat, dan terjadinya bid'ah yang bid'ah yang munkar begitu. Kemudian wasani yang kedua yatasim bil iktidal wal masahama fil hikmati mujtama'al Maghrib. Yang kedua itu adalah yang membedakan iktidal itu moderasi dalam melayani masyarakat Maroko atau Maghrib. Yumkin kata minni astamir ila al-mutaqaddim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim awi al-akhir. Bayat al-madzahir al-haya al-ainiyah. Jadi jelaskan mulai dari terus ekonominya, terus kebudayaannya dan keagamannya. Kita akan membahas tentang aspek yang jadi di daerah Maghrib. Al-awal yani dawru al-ilm fil Maghrib. Yatadhammanu nawazil al-fatawi al-fiqhiyah an al-muhaddatha al-mu'addinin عندما Suaranya putus-putus. Ya, suaramu putus-putus. Kenapa itu? Mungkin jaringan ya Ustaz. Ini kurang bagus ya. Oke. Wa kana al-muaddi yu'allimu as-sibyan fi tilka al-marhalah al-ula al-qira'ah wal kitabah wa hifdhi ajza'i min al-kalam wa tajwidihi haythu jara al-amal bil katatib ala ijtima' as-sibyan li tilawati ayatil Qur'an bi sawti wahid ala wajhi ta'lim ala wati ala al-ilmam bi ba'dhi ilmi al-lughah wan nahwi wal fiqh. Jadi yang pertama itu peran keilmuan di Maghrib. Telah dijelaskan oleh beberapa fatwa atau beberapa riwayat bahwasanya di Maghrib pada waktu itu terdapat marhala al-ula, namanya marhala al-ula, di mana marhala al-ula ini terdiri atas seorang anak-anak gitu yang usianya 5 atau 6
6 tahun gitu. Di mana anak-anak ini dipertemukan dengan seorang muadzin atau muallim, pengajar gitu, di sebuah kantor tertentu gitu. Kemudian muadzin ini mengajarkan kepada anak-anak tersebut beberapa hal seperti membaca, menulis, menghafalkan beberapa surat dari Al-Quran, serta mengajarkan tajwidnya juga gitu. Kemudian muadzin ini juga mengajarkan satu bacaan Al-Quran, satu riwayat Al-Quran gitu. Semisal kita di Indonesia ini Al-Hafiz ya. Nah, itu di sana diajarkan satu bacaan dari Al-Quran gitu. Kemudian muadzin ini juga mengajarkan tentang ini yang beberapa ilmu bahasa, ilmu lughah. Terus diajarkan juga nahwu dan fikih. Suma wa nastantiju min ba'dhin nawazil an at-ta'lim nawazil an al-maghrib Islam wa ihda al-fatawa lim min syaikhihi ya wadin jaza ayyu'allim wa yufta. Jadi suatu kebiasaan yang lumrah ya yang terjadi di Maghrib pada masa itu, yaitu memberikan suatu imbalan kepada muallim atau adiknya. Terus juga disebutkan dari beberapa riwayat ya bahwasanya di sana itu tidak mengenal ijazah. Dalam artian gini, apabila seseorang itu telah cakap keilmuannya dan mampu dan sudah diakui oleh gurunya ya, itu boleh mengajarkan atau memberikan fatwa walaupun dia itu tidak mendapatkan lisensi atau bahasa sekarangnya itu ijazah ya. Summa wa kana al-masjid min ahammi marakiz al-ilm fil Maghrib al-Islami haitsu kana yamuju bil fuqaha wal ulama wat tullab wa kana asy-syuyukh yajlisuna 'inda ahadil a'midah wa yatahallaqu at-tullab hawlahum thumma yatawalla haula asy-syuyukh tadris al-ulum ad-diniyah wasyar'iyyah wan nahwi wal lughah wa yushiru al-munsharifi ila jama'at kanu yuhallikuna fil masjid al-jami'ah bil fataya wa mudzakarah al-'ilm wal khawd. Jadi selanjutnya yaitu tempat yang sentral ya, sentral banget di bidang keilmuan, yaitu tempat sentralnya itu di masjid pada waktu itu, di sebuah masjid, di mana di masjid inilah tempat berkumpulnya para ulama-ulama, para alim di bidang fikih gitu ya, dan murid-murid, di mana pada masjid tersebut seorang guru itu berada di tengah, terus muridnya itu mengelilingi gurunya. Gurunya ini menjelaskan tentang itu ya, suatu bidang-bidang keilmuan seperti ilmu agama, ilmu syariat, nahwu dan lughah. Kemudian Al-Wansyarifi ini juga menyebutkan bahwa pada waktu itu juga terdapat perkumpulan pelajar di suatu masjid yang ada di Maghrib itu, di mana dalam perkumpulan itu mereka itu membahas atau mengkaji suatu keilmuan, kemudian menelitinya gitu. Cuma wa yadhkuru al-Wansyarifi anna qira'at al-hisab wa i'rab al-ash'ar kan ahyanan fil masjid. Amma wa'amat fa kana al-la yaqwa masjid al-qam yami'azun wa i'al mukhassas imam mulhaq bil jami'ah. Jadi masjid ini juga biasanya digunakan untuk orang yang membacakan riwayat-riwayat, mungkin riwayat hadis atau apa gitu ya. Terus juga digunakan untuk membaca pembacaan syair di masjid tersebut. Tetapi untuk pembacaan maqamat itu mungkin sejenis daripada syair ya, bagian dari syair gitu. Pembacaan maqamat ini
Al-Faqih bin Barro ini membacanya di ruangan khusus gitu, di ruangan khusus, nggak di dalam masjidnya. Tapi di dalam ruangan ini itu masih berada di satu wilayah gitu dengan masjid. Tempat ini tuh dikhususkan untuk untuk para imam, para alim gitu. Cuma al-madaris faqad asyara al-wan ila isyra wa khususan wa على غراب لسكن الطلاب والغرباء والراحة أو الفراغ أو الشتيم أنه لا يسكن بالمدرسة إلا من بلغ 20 سنة فما فوقها 20 ما فوقها وآخر dari al-riwayah surah Jadi di Maghrib pada waktu itu juga terdapat madrasah ya. Tapi madrasah ini berbeda fungsi. Di mana sekarang kan fungsinya untuk belajar taklim, buat ta'alum gitu, mengajarkan. Tapi di masa itu madrasah ini digunakan untuk tempat tinggal saja gitu, seperti tempat tinggal bagi pelajar asing, terus tempat untuk beristirahat, kemudian tempat untuk menyimpan barang bawaan gitu biasanya. Kemudian Alwan Syarifi ini juga menyebutkan bahwasanya madrasah tersebut itu hanya boleh ditinggali oleh seseorang yang umurnya itu 20 tahun ke atas. Apabila dia di bawah daripada itu, maka dia tidak boleh masuk ke madrasah ini. Di mana untuk kegiatan sehari-harinya di madrasah ini yaitu menghadiri majelis ilmu, kewajibannya ya, menghadiri majelis ilmu, tapi majelis ilmunya itu mungkin diadakan di masjid gitu. Terus tilawatah Al-Quran sobahan wa masaan, membaca Al-Quran di pagi dan siang hari, sore hari maaf. Terus faidah sakanafiyah, apabila dia itu tinggal di situ sudah lebih dari 10 tahun, maka dan dia itu tidak, bahasa sekarangnya itu nggak lulus, udah 10 tahun di sana tapi dia nggak lulus, maka dia itu dikeluarkan atau di-DO dari madrasah tersebut. Karena madrasah tersebut dianggap oleh orang-orang Maghrib itu sebagai tanah wakaf, yang batas waktunya hanya sampai 10 tahun saja. Cuma al-maktabat, artinya yakni al-maktabat wa awil khazain al-kutub. Jadi yang kedua ini membahas tentang itu ya, perpustakaan yang ada di Maghrib pada waktu itu. Khususnya ba'dul maktabat awil khazain fi katsiri min mudun al-maghribi wa hawadirihi khassah fi Tunis wa Fas wa Sabtah. Sabtah nih kurang tahu ya daerahnya di mana. Fa yadhkuru al-Ansari anna adad al-khazain al-'ilmiyah bi Sabtah 62 khazanah. كما يفيد الزركشي بوجود خزانة كتب شهيرة بجامع زيتونة بتونس أقامها السلطان أبو فارس عبد العزيز ابن أحمد الحبسي. Jadi perpustakaan di masa itu di Maghrib pada masa itu terdapat banyak sekali perpustakaan. Perpustakaan itu tersebar di kota-kota besar di Maghrib, seperti di Tunis, Fes, terus Sabta. Al-Ansari sendiri menyebutkan bahwasannya al-khizanah atau perpustakaan di Sabta ini berjumlah 62 perpustakaan. Kemudian Az-Zarkashi juga menyebutkan bahwasanya ada perpustakaan yang terkenal gitu. Pada masa itu perpustakaan terkenal di Zaitunah atau sekarang kita kenal dengan
Universitas Zaitunah di Tunis yang didirikan oleh Sultan Abu Faris Abdul Aziz bin Ahmad Al-Hafsi. Thumma al-akhir yakni al-ulama wal fuqaha wal usru al-ilmiyah asy-syahirah. Ulama-ulama dan ahli fikih yang terkenal di kota di Maghrib. Al-Maha al-Wanshari fi min khilali an-nawazil wal fatawa al-fiqhiyya ila al-adid min as-shakhsiyat al-ilmiyya wal fiqhiyya asy-syahirah fil Maghrib wa min amthila dzalik. Jadi al-Wanshari ini menyebutkan beberapa ulama-ulama, tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh keilmuan yang terkenal pada masa itu di Maghrib, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu Al-Faqih Ali bin Abdul Haq Az-Zarmili Al-Ma'ruf bi Abi Al-Hasan As-Saghir. Kemudian Al-Faqih Abdul Aziz bin Musa Al-Waryazili wa Abdul Rahim bin Ibrahim Al-Yaznasini Qadi Al-Jama'ah bi Fas. Seorang hakim di kota Fes. Kemudian Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Aziz yang merupakan seorang qadhi di Maknasa, suatu daerah mungkin yang Maknasa itu. Thumma Ibnu Thabit As-Safaqasi, seorang mufti di Safaqos di mana beliau ini dibunuh oleh seorang Nasrani atau Kristen ketika Nasrani ini menyerang daerah tersebut, kota tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Marzuq Al-Imam Muhaddits Muhammad bin Marzuq yang tinggal di kota Fes, yang di mana beliau ini mensyarahi kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh hakim yang bernama Ayat gitu ya. Cuma Al-Faqih Al-Fushtali. Kemudian Al-Faqih Al-Mushtal, seorang qadhi di Fes, di kota Fes. Mungkin tahun minal bayan di minni nuwasil ila sahibil barnamij. نعم يمكن نكفي هذا منا من فرقة الثالثة الذي من يريد أن يسأل فليتفضل. موجود الذي أن يسأل. Oke, antum bayantum bayanan tawilan. Akhafu an yansaw ma qultum. Ya habada law qaddamtum lana kullun minkum ini nuqtatain faqat al-muhim hatta yabqa fi dhihni as-sami' ma qultum tawilan. Masing-masing kasih 2 poin aja biar ada yang masih nyangkut di tonton. من المتكلم الأول طبعا. تفضل. نقطتين فقط لا أكثر. نعم. تفضل أخي مولانا. أنا كالمتكلم الأول أريد أن ألقي لكم النقطة المهمة الأول yakni pertama bahwasannya Maghrib Arabi itu terbagi menjadi 3 kawasan ya. Ada Maghrib Adna, ada Maghrib Ausat, sama ada Maghrib Aqsa. Maghrib Adna ini merupakan negara Afrika ya. Ada Timur Aljazair sama ada Tripoli atau Libya. Kalau Maghrib Ausat itu ada Aljazair dan Maghrib Aqsa itu ada Maroko. Nah, selanjutnya Maghrib penaklukan
Maghrib Arabi ini dilakukan semasa dinasti Umayyah oleh Uqbah bin Nafi. Bersamaan dengan itu bangsa dinasti Umayyah juga menyebarkan agama Islam dan juga bahasa Arab. Dan juga di sana amirnya, salah satu amirnya yang bernama Yazid bin siapa tadi, itu juga merupakan pengarang yang juga dekat dengan para sastrawan ya, dan juga seperti itu. Oke. Nah, Anda kalimat Sani, fadhal. Ya, bismillah. An-nuqat al-muhimma al-awal, an-nuqta al-awal. Ila adatil maghribiyah tusamma bi sabi'il mayyit haitsu kana alul mutawaffa fil yaumi sabi' lil wafat. Ya, ini biasanya orang Maghrib, orang Maroko itu ketika ada yang wafat di 7 harinya itu mereka ada berdoa bersama juga, mengadakan syukuran ya. Maksudnya sini syukuran bukan bersama-sama, tapi membagikan makanan untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang terdekatnya, kerabat, keluarga, itu untuk mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu untuk baju mereka, biasanya mereka memakai yang rojul, yang yang laki-laki biasanya pakai jubah yang terbelah di depannya, itu namanya al-jubah al-malah ya. Atau biasanya mereka ketika musim dingin mereka pakai libas rumi, di sini disebutkannya. Kemudian wanitanya itu biasanya pakai gamis, pakai cadar, kemudian mereka pakai sutra, linan, bludru, atau biasanya ketika musim dingin itu mereka pakai mantel. Selanjutnya. Oke. Nah, jadi noktah muhimmah. Jadi orang-orang yang berada di wilayah Maghrib itu suka juga untuk bertani atau berkebun, yang dimana hasil taninya itu hasil tani terbaiknya diekspor ke negara-negara di Eropa. Di samping juga mereka bertani untuk menjual hasil kebunnya itu ke Eropa, mereka juga para petaninya itu menggadaikan kebun-kebunnya atau ladang-ladangnya, serta biasanya juga para petani ini masih juga bergantung kepada impor-impor yang dimana dibutuhkan untuk bahan bakar demi kemajuan lahan pertaniannya tersebut. Oke. Ya, Samir, fadhal. Alim Rabi. Ustaz, poin-poin pentingnya yang pertama yaitu dalam kota Maroko atau Maghreb itu mereka menolak fatwa-fatwa selain mazhab-mazhab dari Imam Maliki. Yang kedua yaitu tentang tasawuf dalam kota Maroko. Yang pertama yaitu mereka melebih-lebihkan dalam pemikirannya, dalam hawa nafsu, serta terjadinya kayak bid'ah. Yang kedua yaitu mereka membeda-bedakan iktidal itu moderasi dalam melayani masyarakat Maroko. Seperti itu. Oke, al-mutakalim al-khamis. Fadhal. Ya mungkin ini untuk poin-poinnya, mungkin dalam masalah keilmuan ya di Maghrib itu mulai dari kecil itu sudah dibiasakan untuk belajar ilmu, di mana tadi diterangkan bahwasanya mulai dari umur 5 tahun itu sudah mempelajari suatu bidang keilmuan gitu. Kemudian juga di Maghrib pada waktu itu tidak ada lisensi ya, atau bahasa sekarangnya itu ijazah. Dimana kalau seseorang itu dinyatakan oleh syekhnya atau gurunya
mampu untuk menguasai ilmu dan mengajarkan, maka dia itu boleh mengajarkan dan memberikan fatwa gitu. Terus juga disebutkan bahwasanya tempat yang paling sentral di waktu itu yaitu sebuah masjid, di mana masjid ini dijadikan untuk proses belajar mengajar, membaca syair dan lain-lain. Sedangkan madrasah pada waktu itu hanya digunakan untuk tempat tempat istirahat dan juga tempat untuk pelajar-pelajar asing gitu, menginap bagi pelajar-pelajar asing. Mungkin اوكي هذه النقط يمكن أن تركزوا الأسئلة عليها على هذه النقط. مثلا إن يصعب عليكم أن تستوعبوا كل ما قدمه المجموعة لطوله ولكثرته. تفضل من يسأل. يمكن أريد أن أسأل يعني نعم تفضل يا ليش هل في المغرب يعني العربي يستعمل اللغة العربية الفصحى أم اللغة العربية العامة يعني أمية؟ يمكن هذا مني. اوكي بالغالب يعني. سؤال واضح أظن. أيها الباحثون سجلوا السؤال. اوكي سؤال ثاني. السؤال الثاني تفضل من السيدات، من الفتاة، من الفتيات. تفضلي. Afan, izin bertanya kan tadi sudah disebutkan bahwa bahasa Arab tidak sampai ya kepada itu, tapi memang memiliki amiyah kalau nggak salah. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana kondisi apa namanya adab gitu, adab bahasa Arab atau mungkin adab dari situnya pada masa itu gitu. Oke, adab. Oke. Soal salis in wujida. فإن لا بأس أن تبدأ بإجابة الأسئلة. Tapi mungkin Uridu an berusaha menjawab ya dari pertanyaan Faris. Bahasa Amiyah atau bahasa Fusha. Ya di sana ada bahasa Amiyah dan juga ada bahasa Fusha. Dan di sana ada tingkatannya ya, ada tingkatannya kayak yang paling bagus itu dari Maroko, nanti yang lebih rendah lagi ke Tunis. Nah, bahasa Arab di Tunis itu lebih rendah daripada di Maghrib seperti itu, di Maroko. Nah terus dialeknya juga bercampur antara dialek Arab dan dialek Maroko, karena di situ bahasa aslinya adalah bahasa Berber ya, karena suku asli suku Berber. Nah seperti biasa kalau di sana bahasa fushahnya ya tetap digunakan untuk khutbah ya, digunakan untuk khutbah. Tapi kalau untuk pembelajaran saya belum mendapati sumbernya. Dan kalau bahasa amiyahnya ya seperti di sehari-hari, bahasa yaumian, bahasa jalanan, bahasanya seperti itu. Itu aja sih. Jadi sama kayak kurang lebih di mana-mana. Ya kalau di forum-forum khutbah ya itu tetap menggunakan bahasa Fusha yang mana dialeknya juga bercampur dengan dialek Maroko ya, bukan dialek Arab begitu. Dan amiyahnya ya digunakan sehari-hari. Oke. Mungkin ada tambahan dari penyaji lain? أو السائل عندك تعليق حول الإجابة؟ نعم يا أستاذ يمكن هذا جواب واضح جدا يا أستاذ وشكرا لكم. أوكي ننتقل إلى سؤال آخر. إجابة سؤال آخر. Tentang tadi ya, adab ya, tentang adab di Maghrib.
nggak di sini kita belum banyak dapat referensinya ya, tapi tadi sedikit kita bahas bahwa sana ada apa namanya pemimpin di sana ya, pemimpin di sana namanya itu siapa tadi, setelah sebentar Afwan sebentar. Oh iya, jadi Yazid bin Hatim ya, beliau qadhi pada masa Khilafah Abbasiyah ya. Beliau itu juga seorang pengarang ya, seorang apa namanya, bisa dibilang pujangga gitu, dan dekat dengan para udaba dan para syu'ara seperti itu. Dan juga tadi dan kemudian beliau sering mengadakan kajian ilmiah yang berada di Tauriyun ya, yang dimana kota yang didirikan oleh Uqbah bin Nafi. Terus tadi juga Hamzah mungkin bisa menambahkan tadi yang tentang makomat itu bagaimana? Ya tadi juga mutakalim kali terakhir menceritakan bahwa di sana juga para fuqaha juga suka bersenandung ya, dan senandungnya itu dibacakan di ruangan tertentu seperti itu. Mungkin halam ini. Oke. Hunaka ziyadah min al-bahithin al-akharin. وإلا السائل عندك تعليق حول الإجابة؟ Nah, Ustaz. Insya Allah cukup kok. Oke. Soal akhir? Indah soal? هل هناك سؤال لم ينال جوابا؟ خلاص. سؤال آخر؟ سؤال جديد ممكن؟ تفضل. إيه إن لم يوجد فأنا إذا أزيد يا تاريخ مغرب تاريخ طويل ويبدأ التاريخ من الفتح الإسلامي للمغرب. إن الذي تولى فتح إفريقيا يبقى اسمه موسى بن نصير، ولكنه لما توفي فواصله عقبة بن نافع، وهكذا استولى المسلمون إفريقيا ثم المغرب وثم واصل إلى الأندلس إلى إسبانيا. ومن بعد ما قاله المؤرخون إن فتح إفريقيا من أصعب الفتوحات. صعب. لماذا؟ لأن السكان الأصليين في إفريقيا ومنها في المغرب هم البربريون، والبربر كما تعرفون شعب قاس، شعب شديد، شعب قوي، ولكنه كذلك شعب لهم أخلاق غير جيدة منهم. لذلك زد على ذلك فإن موقع إفريقيا والمغرب بعيد من المركز الإسلامي في فتح إفريقيا. أين؟ في مصر. ومصر من مصر إلى المغرب بعيد. لذلك كثيرا ما بعد أن فتح المسلمون على المغرب وإفريقيا هم يرجعون إلى مصر
وعندما رجعوا إلى مصر فالبربريون يعودون كما كان، لا يعترف بفضل الإسلام، لا يعترف لا يخضع لحكومة الإسلام وهكذا. ولكن هكذا كما نعرف أن المجاهدين المسلمين هم لم يقف من هذه العقبات وإنما استمروا. والبربريون بعدما فتحوا المسلمون أسلموا وتعلموا العربية وأصبحوا ماهرين في اللغة العربية، كما ترى ذلك في خطبة من يفتح أندلس؟ من يفتح أندلس؟ من قائد فتح الأندلس؟ طارق بن زياد. طارق بن زياد هو بربري. طارق بن زياد بربري مسلم، أسلم وتعلم العربية وتعلم القرآن وجعله عقبة بن نافع قائدا لجيش لفتح الأندلس. هل قرأتم خطبة طارق؟ إيه. أيها الناس، العدو أمامكم والبحر وراءكم وليس لكم والله إلا الصبر إلى آخر ذلك. خطبة طويلة جيدة جدا. ما معنى هذا؟ أنهم تعلموا، أن طارق تعلم العربية وأجاد اللغة العربية ماذا؟ ألقى خطبة عربية جيدة. ما معنى هذا؟ أن البربريين تعلموا العربية وأجادوا العربية. هذا مما يهيئ لهم الإمكانيات كذلك ليست فقط اللغة العربية القرآنية، وإنما كذلك اللغة العربية الأدبية. زد على ذلك فإن المسلمين بعد أن فتح بلادا ترك لهم معلما يعلم القرآن ومفكرا يعلمهم العلوم الإسلامية وهكذا. فكما تعرفون أن الإفريقيين كذلك قرأوا القرآن قراءة جيدة بل منهم من يكون مفسرا هذا. وإلى جانب ذلك فإن هناك العرب بعدما فتحوا إفريقيا منهم من لا يرجع إلى العرب وإنما يبقى في إفريقيا وفي المغرب ويتزوج هناك ويتفاعل مع البربريين. إذن هناك امتزاج، اختلاط بين البربريين وكذلك العرب. زد على ذلك فإن المغرب قريب من الأندلس، قريب من، وهذا ينفعهم في الناحية الاقتصادية، فإنهم تعاونوا. الذين يزرعون في المغرب يبيعون الثمار في الأندلس وهكذا، لأن المسافة قريبة. هكذا فإذا نجد في المغرب علماء، نجد في المغرب أدباء، ونجد في المغرب مفكرين. لذلك هناك بالواقع إنتاجات أدبية وإنتاجات علمية من المغرب. المغرب وصل أو بلغ عصرا ذهبيا متى؟ إلى في أيام حكم الفاطميين. الفاطميون حكموا على المغرب وشجعوا أهل المغرب على الدين وعلى العلم وعلى الأدب وكذا، فهم ينشطون في هذه النواحي وتحركوا في هذا.
وكذلك في عصر المرابطين هناك يوسف المتصفين هو نعم من يقول إنه هو صوفي لكنه ماهر في إدارة الجيش لذلك عنده جيش قوي فأقاموا بعد الفاطميين دولة عظيمة يسمى المرابطين وكذلك في أيام المرابطين هناك أدباء وهناك كذلك علماء يكتبون ومن أشهر الأدباء في المغرب هناك مدينة اسمه قيروان. قيروان هذه مدينة كبيرة مدينة مشهورة مثل بغداد يأتي إليها التلاميذ والطلاب من كل مكان إلى قيروان وممن يشتهر في قيروان رجل اسمه ابن رشيق القيرواني هو ألف كتابا حتى الآن نحن نقرأه ما اسم الكتاب؟ العمدة العمدة في الأدب العربي وفي النقد الأدب العربي هذا كتاب جيد ويقرأه الراغبون في الأدب العربي وهذا كتاب مشهور لا ينتشر فقط هذا الكتاب في المغرب وإنما كذلك في الشرق. Oh iya, لماذا يقال المغرب؟ من أين يعني الابتداء حتى نقول إن المغرب هناك مغرب مراكش هناك مغرب طبعا المقياس من مكة فإن المغرب هذا الجانب الغربي بالنسبة لمكة أو بالنسبة لبلاد الإسلام لذلك هناك مغرب أدنى مغرب متوسط ومغرب أقصى فالأقصى هو المغرب هذه مراكش هذه قرب إسبانيا أو قرب الأندلس هذا إن شئتم اقرأوا كتاب العمدة وهذا الكتاب يقع على ممكن 3 مجلدات جيد جدا اقرأوا هذا ابن رشيد القيرواني هو أديب هو شاعر وهو كاتب وهو ناقد هو رجل ممتاز ألف هذا الكتاب وهذا الكتاب مشهور في العالم الإسلامي جميعا لمن يحب الدراسة في الأدب العربي وأنتم تعرفون جدا بالواقع لكنكم ممكن لم تعرفوا أن هذا الرجل كان من المغرب كان من إفريقيا مؤلف مشهور من هو؟ ابن خلدون ابن خلدون إفريقيا ألف كتابا مشهورا اسمه ماذا؟ اسمه خلدون ألف كتابا مشهورا المقدمة كتاب المقدمة هذا كتاب مشهور يعترف بجودة هذا الكتاب الغربيون حتى أن الغربيين لقبوا ابن خلدون ما اللقب؟ أبو العلوم الاجتماعية أبو العلوم الاجتماعية ابن خلدون لأن كتابه المقدمة كتاب فيه بحث دقيق عن علوم الاجتماع وعن الحضارة لذلك هذا كتاب مشهور وهذا كتاب علمي لا كتاب أدبي وهناك berbagai كتب في الفقه كتب في التفسير ممكن إن شئنا يمكن بعد أن ننظر إلى هذه جميعا في الفقه لكن ممكن بسهولة نقول إن هذين هناك
أديب وشاعر واحد اسمه ابن شرف. هذا مشهور في المغرب وعنده ديوان، وديوانه أصبح موضوعا للبحوث العلمية حتى الآن. ابن شرف، ابن شرف القيرواني، ابن شرف. هكذا إن الحياة الإسلامية، الحياة الدينية، الحياة نعم، المغرب تتمتع بالحالة الاقتصادية الجيدة. هناك أراضي خصبة، وهناك حكومة آمنة، فلذلك المغرب يتمتع بحالة اقتصادية جيدة، حالة اجتماعية جيدة. لكن في هذه الأيام في المغرب هناك أزمة، أزمة سياسية. لماذا؟ لأن البرلمان، الحكومة، هم يخونون أمانة البلاد وقالوا. لذلك رئيس المغرب تونس الآن من؟ اسمه قيس سعيد، هو يقوم بإصلاح الحكومة التونسية خاصة، وهكذا. فما زالت الحالة السياسية هناك في هذا اليوم لم تكن جيدة. أوكي، أظن هذه ما أستطيع أن أزيد حول الحياة العلمية الاقتصادية والاجتماعية. نعم، حالة اجتماعية كان قبل الإسلام هم يتقاتلون، يضربون بعضهم بعضا وهكذا كما تعرفون في البربر. ولكن بعدما جاء الإسلام، فالإسلام غير حالة حياتهم، حالة اجتماعيتهم، وهكذا أصبحوا مسلمين، أصبحوا يحترمون بعضهم بعضا وهكذا. أصبح الآن هم لا يتخلقون بأخلاق البربر، وإنما يتخلقون بأخلاق الإسلام. نعم، هناك مخالفات، نعم، ولكن على وجه عام، نسبة عامة، أن ماذا الشريعة الإسلامية مطبقة هناك كما كان في إندونيسيا. فنحن مهما كنا في الشرق الأقصى، لكننا كذلك نلتزم بالإسلام كما التزم الغرب مثل المغرب مثلا بالإسلام كذلك. هذا أظن ما أستطيع أن أزيد. ونعم، التوضيحات طويلة، فأرجو أن تلخصوا هذه المعلومات حول المغرب، حتى لا يطول. ولكن هذا جيد. لماذا؟ لأنكم تقدمون تفاصيل عن أحوال الحياة في المغرب. هذا، وأشكر الباحثين على جهودهم في إعداد هذا المقال، وأشكر المشتركين على حسن متابعتهم لهذه الجلسة. وبما أن الفرصة لم تتح لنا لاستمرار الكلام هنا، فيحسن بنا أن نختتم هذه الجلسة. وخير ما نختتم به جلستنا قراءة الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.